Bisa dilihat ini ya. Bisa dilihat. Nah, ini ada pembelajaran-pembelajaran. Misalnya ini tentang penalaran logis ya. Sudah kita upload. Atau tadi ada yang nanya TKP ya. Yang TKP juga ada ya. Tinggal lihat saja ini. Ini ada. Iya. TKP ya. Ya, ini nih. Ada ya. Nah, jadi sudah ada videonya yang TKP untuk bimbel, itu tergantung jadwal-jadwalnya yang sudah kita ini kan ya. Kemudian ini semalam ada yang daftar untuk yang offline ya. Ini yang untuk UTBK, ada juga kelas yang lain ya. Ya, ini yang untuk CPNS, ada juga yang ya, ada beberapa di sini yang udah daftar ya. Nah, ini yang CPNS ya. Iya, bimbel CPNS 2026. Nah, ini yang untuk offline ya. Ya, ini untuk TikTok kita ini ya. Bisa bimbel offline dan online. Oke, kita lanjut berikutnya. Soal TIU. Ya. Ini adalah analogi ya. Ya, mana ini? 16 dan 17. Ya, silakan. Ini TIU ya, kita udah masuk. Ini analogi, ini pasti ada ya. Dua-dua soal, ya kan lumayan ya. Tetapi ini kita jawabnya bukan sembarangan ya. Ya, nanti akan dikasih tahu tekniknya ini. 16 dan 17, ya silakan. Ya, ada yang sudah jawab? Wah, belum ada ini. Sulit. Nomor berapa itu? Nomor 16. Si Julian. Ya, ada dua soal itu ya. Ya. Jadi kita lihat nomor 16, lusin dengan piring ya. Jadi kalau piring itu satuannya apa? Ya, lusin ya. Jadi ini satuannya ya. Piring itu satuannya ya. Satuannya. Iya. Jadi kiri kanannya berpengaruh. Ya, mil air. Waduh, kalau air enggak ya? Kalau air biasanya apa ya? Liter ya. Ya, ini harusnya liter dia. Di kiri ya, ini enggak ya. Terus kaki jalan enggak? Kain kodi. Ya. Sebenarnya ini betul, tapi posisinya ya. Ini terbalik ini posisinya. Kiri kanannya berpengaruh ya. Ya, kiri kanan berpengaruh ya. Jawabannya adalah dodol ya. Satuan dari minyak goreng itu adalah kita belinya liter ya. Kemudian 17, sendal kaki. Ya. Sendal itu tempatnya di mana? Ya, sandal itu diletakkan di mana gitu. Itu ya, tempatnya ini ya. Berarti jawabannya adalah ini, analoginya ini adalah tempatnya ya. Maka jawabannya adalah C ya. Itu dia. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya.
Ya, kita lihat. Jadi di sini beo burung, jadi jenis ya. Tapi dari kanan ke kiri ya. Jenis burung beo. Jenis buah adalah apel, jawabnya A. Ini sama ini ya kan? Sejenis ini, sejenis. Nah, ini sebenarnya boleh, tapi ini terbalik ya kan, kiri kanannya ya. Terbalik. Ya. Nomor 19, ini pola kalimat, kakek Timo beternak sapi. Berarti ini kakek Timo ini subjek, beternak predikat, sapi ini adalah keterangan ya, bukan objek ya. Nina sudah 2 hari tidak masuk sekolah. Nina sudah tidak ya. Raditya sedang melukis pemandangan di teras rumah. Ini S ya. P ya. Ini objek ya. Pemandangan dilukis Raditya, ini objek. Tante Wiwit berjualan siomay. Ini subjek, predikat, ini adalah keterangan ya. Jadi jawabnya adalah cacing, itu ya untuk nomor itu. Jadi jawabannya sudah pas ya. Lanjut kita nomor berikutnya. Ya, silakan. Ya, di sini ya ini keterangan waktu ya. Di sini keterangan waktu ya. Keterangan waktu, ini subjek, ini predikat. Ya, ini kita lihat aja di awal ini keterangan waktu mana ini kan, pada pukul ini waktu ini. Keterangan waktu ya. Iya, kami berangkat, ini subjek, ini predikat. Jadi jawabnya adalah ya, cacing. Lanjut ke soal berikutnya. Ya. Silakan. Ya, ini yang namanya masuk silogisme. Di materi sebelumnya kita sudah belajar ini ya. Jadi sebelum kita, kalau tidak salah minggu lalu itu hari Sabtu kita belajar tentang ini ya, silogisme. Wah, udah dalam kali kemarin yang kita pelajari itu ya. Ada negasi, ada inverse dan lain sebagainya. Ya, kalau ini kita syarat 2 buah kalimat atau proposisi bisa digabungkan ketika ada kata atau frasa yang sama ya. Semua binatang ternak milik Pak Anton menempati kandang di belakang rumah. Ayam merupakan salah satu binatang ternak milik Pak Anton. Jadi ini semua binatang ya. Jadi milik Pak Anton semua binatang, iya, ternak milik Pak Anton menempati kandang di belakang rumah. Iya. Jadi di sini ada binatang ternak. Ya, binatang ternak. Jadi Pak Anton. Ya. Yang ternak. Ya, jadi ketika kita hapus
ayam menempati, ya ayam di sini dia, ayam menempati kandang di belakang rumah. Jadi jawabannya bola gitu. Jadi yang sama itu kita hapus supaya gampang gitu ya. Jadi jawabnya bola. Lanjut ke soal berikutnya. Ya, kalau boleh tahu yang di sini, ini modus ponen atau tollens ya? Ada yang tahu ini? Ya, ada yang bisa jawab? Ya, jadi kita tulis ya, ini sedikit dijelaskan, mungkin ada yang baru bergabung. Ya, jika Anita ya menjadi guru SMP negeri di Bandung, ya, maka ia melanjutkan PPG di Bandung. Ya, jadi ini P. Ya, maka ini ya. Kemudian ini Q. Terus Anita melanjutkan PPG di Universitas Negeri Jogja. Jadi dia melanjutkan PPG di Universitas Jogja. Jadi di sini ya negasi Q. Ya, maka konklusinya adalah negasi P. Negasi P itu apa? Bahwa Anita tidak menjadi guru di SMP Negeri Bandung. Itu dia. Jadi ini modusnya adalah modus tollens. Bagi yang ingat minggu lalu ya. Kalau modus ponens beda lagi. Kalau bagi yang belum tahu teori-teori ini, boleh dilihat video yang sebelumnya ya. Di video sebelumnya itu ada modus tollens dan modus ponens. Ada juga nanti soal seperti ini yang tidak dapat ditarik kesimpulan. Ya, itu dia. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Ya, ini gampang ya. Ya, kita hapus saja mana yang bisa menghubungkan kalimat itu ya. Sangat gampang sekali ya. Hati-hati dalam penggabungannya ya. Ya, jika Timo pergi ke rumah nenek, maka nenek menyajikan roti goreng dan teh. Jika nenek menyajikan roti goreng dan teh, maka Timo senang. Artinya, di dua kalimat ini kalimat pertama, ini kalimat kedua, ada yang sama, yaitu nenek menyajikan. Ya, ini berarti kita hapus. Maka tinggal apa? Jika Timo pergi ke rumah nenek, maka Timo senang. Jawabnya D. Itu ya, tinggal seperti itu aja. Ya.
Lanjut. Ya. Ya, ini juga sudah kita jelaskan kemarin ya di minggu lalu. Nanti saya perlihatkan ya. Saya perlihatkan sebentar ya untuk materinya yang ini ya. Sedikit saya perlihatkan biar tahu materi untuk materinya itu ini ya. Materi untuk silogisme ini ada di minggu lalu ya. Silakan dilihat, nanti akan ketahuan ya. Akan dapat nanti seperti ini bagaimana soal-soalnya. Iya. Ada ya, bisa dicek di TikToknya ya. Jadi kalau soal seperti ini hati-hati kita dalam ininya ya. Semua mahasiswa baru wajib mengikuti ospek. Berarti ini umum ya, semua. Berarti apapun ceritanya semua mahasiswa baru wajib ikut ospek. Beberapa mahasiswa, ya Sasa, selamat bergabung. Beberapa ini partikular. Ya, ada di teori kita di minggu lalu, lihat videonya ya. Ini partikular. Ini ada beberapa ya. Pertama ada sebagian, ada sementara, ada beberapa, ada terdapat, ya, ada juga apa ya? Beberapa sementara. Oh, ada satu lagi, ada ya. Iya. Tapi kalau semua dengan setiap itu sama ya. Ya. Ya, semua dengan setiap sama. Jadi kalau kita lihat, semua mahasiswa baru wajib mengikuti ospek. Beberapa mahasiswa baru yang mengikuti ospek masih merasakan perundungan. Kita dari E dulu ya, tidak dapat ditarik kesimpulan. Oke, kita biarkan. Ada mahasiswa baru yang tidak mengikuti ospek, ini udah pasti salah. Kenapa? Karena semua mahasiswa baru wajib mengikuti ospek. Dan ini kenapa juga salah? Dia hanya mengambil proposisi kalimat pertama, yang kedua ini nggak dimasukkannya gitu. Itu ya. Yang ke C, semua mahasiswa baru yang mengikuti ospek masih merasakan perundungan. Semua mahasiswa baru yang mengikuti ospek berarti semua mengalami perundungan. Tapi katanya di sini beberapa, berarti salah. Nah, gitu ya. B, ada mahasiswa baru yang tidak wajib mengikuti ospek. Wah, salah lah, ini hampir sama ini dengan D. Ya. Sementara mahasiswa baru ya, sementara ini kan sama dengan beberapa yang seperti yang abang bilang tadi. Sementara beberapa terdapat. Sementara mahasiswa baru yang mengikuti ospek, artinya sebagian mahasiswa baru yang mengikuti ospek tidak merasakan perundungan. Bang, di sini kan nggak ada kata tidak. Artinya apa? Ketika beberapa mahasiswa baru yang mengikuti ospek masih merasakan perundungan, berarti beberapa mahasiswa yang baru yang lain kan tidak merasakan perundungan. Dia dipecah dia. Tak. Jadi kalian jangan, bang di sini kan nggak ada kata tidak. Kenapa tiba-tiba muncul tidak? Nah, itulah makanya kemarin itu kita bahas di minggu lalu mengenai ini biar tahu gitu. Kenapa tiba-tiba muncul kata tidak gitu? Kita boleh ya kan, asal tidak artinya jadi berubah gitu ya. Jadi jawab yang paling tepat ini adalah ayam ya. Itu dia. Lanjut kita ke soal berikutnya. Ya, ini analitis ya. Analitis.
Ya, sudah ada yang jawab. Jadi kalau ini gampang ya. Kalau analitis seperti ini, kita pertama tekniknya adalah kalau ada soal seperti ini, kita urutkan ya. Kita urutkan dari yang tertinggi. Iya, jadi semakin ini semakin tinggi gitu. Walaupun nanti yang ditanya di bawah nggak masalah, tapi kita harus konsisten. Makanya kita buat ini ada berapa orang ini? 5 orang anak, berarti 1, 2, 3, 4, 5 misal. Kita buat aja 6, 7 nggak masalah kan? Ya. Mereka adalah ya, kita singkat aja namanya ya. W R C A E karena nggak ada yang sama. Skor IELTS, ini TOEFL ya, yang diperoleh Citra masih lebih baik dari Riana. Jadi antara Citra dan Riana lebih tinggi si Citra ya. Berarti kita buat, misalnya di tengah aja kita buat. Citra lebih baik dari Riana. Tetapi masih kalah dibanding Ade. Siapa? Jadi di awal dia, si Citra, jangan si Riana ya. Berarti si Citra masih lebih baik dari Riana, tetapi masih kalah dibanding Ade. Berarti di antara mereka, di antara ini ada Ade ya. Oke. Skor yang di Pulau Erni tidak mampu mengungguli Windy. Ya. Kita simpan dulu nih. Skor yang diperoleh Ade masih lebih baik dari Erni. Ya. Skor yang diperoleh Ade masih lebih baik dari Erni, tetapi di bawah Windy. Ya, berarti si Ade ini lebih tinggi si Windy ya, lebih tinggi si Windy. Jadi kalau kita lihat di situ ACR sudah ada. Maka Windy itu berada di atas si Ade ya. Ya. Terus apa katanya lagi di sini? Ya. Jadi skor yang diperoleh Ade masih lebih baik dibandingkan Erni. Skor Erni tidak mampu. Jadi si Erni itu ada di mana? Ya. Si Erni itu ada di sini ya. Nyelip dia di sini, Erni. Ya. Jadi Windy, Ade, Erni, terus di sini Citra dan si Riana. Jadi yang paling tinggi adalah si Windy. Terus kalau ditanya yang paling rendah siapa? Yang paling rendah? Ya, di soal berikutnya yang paling rendah adalah ini ya. Sudah pasti si Riana ya. Ini soal yang tadi kita ulang ini ya. Ini soal yang tadi kita ulang, si Riana. Bisa ya, jadi kita urutkan dia. Itu silogisme analitis itu selalu soalnya berdekatan ya, seperti itu. Oke, masuk kita soal ya, masuk kita soal deret. Ya, silakan. Ya, sudah ada yang jawab? Ya. Jadi di sini kita lihat konsistensi bahwa dari sini kemari adalah dikali 4. Ya, kemudian ini kali 2. Terus dia konsisten lagi rupanya dikali 4. Berarti konsisten lagi dikali 2 kali 2. Makanya dapat berapa? 1.600. Ya. Maka jawabnya adalah entok. Ya.
Silakan untuk soal berikutnya. Ini soal kita sampai 30 ya. Ya, bagaimana ini? Ya, ketika kita lihat di sini sebenarnya ada konsistensi dari bilangan 1 ke bilangan ya. Berapa ini? Ditambah 16. Ditambah 16. Ya, ini kemari tambah berapa itu? Tambah 18 ya. Berarti ini kemari tambah 18. Berarti berapa itu? 129 ya. Jadi jawabnya itu adalah C ya. Itu ya. Bisa ya. Oh ya, sorry. 9 ke 4 ya. Sorry. 6 ini ya. Iya, sorry, ini 6 ya. Sorry. Berarti ini ada yang keliru ini nih. Kita hapus dulu ya. Ini ya. Iya, ini 6 ya. Ini 6. Sorry. Coba apakah ini memang salah ketik dan lain sebagainya. Kita coba dulu dari sini kemari, dari bilangan 1 ke bilangan 2 misalnya. Gimana nih? Ini kurang 1 ya. Misal. Ini tambah 7. Ini tambah 11. Ya, ini tambah 5. Ya, nggak konsisten ya. 1, 7, 11, 5 ya. Nggak konsisten ya. Jadi dia tidak pas. Ya mungkin yang di sininya mungkin keliru ya. Yang di sini mungkin keliru. Yang sini mungkin keliru. Ini ya, ini harusnya 84 ini ya. Sorry, 84 ini ya. Jadi ini konsisten dia. Dari sini ke kemari 18. Ya, kemarin juga 18 jadi 129. Ya, ini kemarin 16. Ya, sorry ya, ini mungkin salah ketik dan lain sebagainya. Itu 84 ya. Ya. Bisa ya, itu 84 ini kita apakan lagi. Ini 84. Oh iya, itu dia ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Dapat? Silakan. Tinggal satu soal lagi habis ini ya. Nanti akan ada pemberitahuan untuk kapan lagi ya.
Ya, ketika kita lihat dari bilangan 1 ke bilangan ini ya, 2, ini tambah 27 ya. Terus dari sini kemari tambah 29 ya. Ya, kemari tambah 31 ya. Ya, berarti ini kemari tambah 2 ya, ini kemari tambah 2 ya. Tambah 2, tambah 2, ya, berarti 31, 33. Berarti 33 ditambah 97 ya. 897. Berarti berapa? 930 ya. Maka jawabnya itu adalah ento ya. Itu ya. Bisa ya? Ya. Kena pembatasan ya. Ya, nggak apa ya, satu soal lagi nih. Ya, ini silakan. Ada yang dapat? Ya, terjawab B ya. Jadi kalau ini kan mana dulu dikerjakan ya? Ketika ada tambah, ada kali, ada bagi, ada kurang, yang pasti ini dulu dikerjakan. Ya, berarti ketika ini dikalikan ini, berapa ini? Ini dulu ya. Mati, 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 mati. Berarti hasilnya ini 2/3 tambah 1 dibagi 3/4. Ini naik ya. Karena pembagiannya pecahan, jadi kali 4/3. Ya, ya kan? Itu ya. Jadi ini 2/3 ditambah 4/3, ya untung penyebutnya sudah sama. Tinggal tambahkan, tinggal kita buat sama dengan 6/3. 6/3 berarti dibagi, berarti sama dengan 2. Itu ya. Ya. Bisa ya? Ya, jawabnya adalah bola. Oke, untuk hari ini cukup ya. Ada 30 soal tadi, TWK, TIU, TKP, TWK 15, kemudian TIU 15. Ya, akan ada untuk berikutnya ya. Akan ada, waduh. Ya, sama-sama ini diinformasikan sebentar ya, kalau ada yang mau mengikuti tryout kita, diinfokan untuk besok ya. Ya, ini ya, kalau ada yang mengikuti tryout ya, besok pelaksanaannya 18 Mei pukul 4 ya, ada 110 soal dan waktunya 100 menit ya. 100 menit. Nanti bagi yang berminat boleh di WA di nomor 0852702303. Nanti akan mendapatkan, setelah transfer akan mendapatkan username dan password ya. Terima kasih. Live-nya ya minggu depan ya. Minggu depan, kalau tidak Jumat, Sabtu, Minggu, tapi jamnya belum bisa dipastikan, tergantung yang bimbel online sama kita, mereka biasanya siang ya. Itu ya. Terima kasih ya buat yang berhadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi kita semua.
Oke, Tasya. Nanti dikirim ke grup ini ya, Tasya. Ya.